Selamat datang di sekolah di mana saja. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel ini sering orang menyebut itu adalah SPLDV. Kita mulai dari pengertian. Jadi, kita mulai dari linearnya dulu. Linear itu, persamaan linear itu adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi kalau misalnya itu lebih dari 1, entah itu 2, 3, dan seterusnya, itu tidak bisa disebut dengan persamaan linear, karena itu nanti akan membentuk sebuah kurva bila itu pangkatnya lebih dari 1. Lalu kita masuk ke pengertian dari SPLDV. Itu sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri atas dua persamaan linear. Ini perlu digarisbawahi ya, dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Nah, ini wajib ini memiliki dua variabel karena ini termasuk salah satu syarat dari SPLDV. Contoh dari SPLDV yaitu kita mulai dari belakang dulu deh. Mulai dari harus memiliki dua variabel. Umumnya variabel dari SPLDV itu adalah X dan Y. Nah, di sini kan kita sudah punya nih dua variabel. Nah, yang harus kita punya juga dia harus memiliki dua persamaan linear. Persamaan linearnya sebagai contoh adalah misal katakanlah 2x plus 3y itu sama dengan 9. Misal ini adalah persamaan yang pertama. Dan persamaan kedua itu adalah X plus 10Y sama dengan 3. Misal katakanlah seperti itu. Ini adalah persamaan yang kedua. Karena SPLDV harus memiliki dua persamaan linear, jadi bila dia tidak memiliki dua persamaan linear, bisa dikatakan dia belum bisa memenuhi syarat untuk disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Lanjut ke bentuk umumnya sekarang. Bentuk umumnya itu adalah AX plus BY sama dengan C. Sedangkan ini A dan B ini, A dan B ini dinamakan dengan koefisien. Nah, sedangkan X dan Y ini adalah variabel. Variabel ini itu harus memiliki dua buah variabel. Variabel X dan Y. Ini umumnya yang dipakai adalah X dan Y. Sedangkan C di sini, C adalah merupakan konstanta. Oke, kita lanjut ke model penyelesaian metodenya. Metodenya sebenarnya ada 4. Itu yang pertama adalah metode substitusi. Yang kedua adalah metode eliminasi. Yang ketiga adalah metode gabungan. Nah, dia ini menggabungkan metode substitusi dan juga metode eliminasi. Dan yang terakhir itu adalah metode grafik. Jadi dia nanti hasil akhirnya adalah menggambar sebuah grafik. Oke, di sini kita akan mulai dari langkah yang pertama. Jadi di sini kita hanya fokus ke metode substitusinya aja. Jadi metode substitusinya ini kita langsung contoh aja, contoh soal. Contoh soalnya itu ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah 2x min 3y itu sama dengan 8. Sedangkan persamaan kedua itu adalah 3x plus y sama dengan 5. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu dari persamaan ini
persamaan yang ditanyakan ini harus mengubah salah satu bentuk dari persamaannya. Harus dirubah menjadi bentuk Y sama dengan atau X sama dengan salah satunya aja, entah itu persamaan yang pertama atau yang kedua. Carilah yang paling mudah. Nah, di sini yang kita gunakan adalah persamaan kedua. Persamaan yang kedua. Jadi kalau sudah kita tentukan persamaan yang kedua, kita tinggal cari nih persamaannya dibikin Y sama dengan itu bagaimana. Misal yang persamaan kedua adalah 3X plus Y sama dengan 5. Jadi itu adalah nanti ketemu nih Y sama dengan min 3X plus 5. Kan tinggal pindah ruas nih. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu akan mensubstitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan yang pertama. Tadi kan sudah nih, kita bikin persamaan yang kedua menjadi bentuk Y sama dengan. Kalau sudah, kita tinggal memasukkan nih ke persamaan yang pertama. Kalau sudah, itu nanti tinggal caranya adalah mengganti. Persamaan pertama itu kan bentuknya 2X min 3Y sama dengan 8. Y-nya ini tinggal diganti, dimasukkan ke sini. Dimasukkan dari persamaan yang kedua itu tadi. Jadi nanti akan ketemu bentuk baru, yaitu 2X plus 3. Y-nya itu akan diganti dengan min 3X plus 5. Nah, terus langkah yang ketiga, yaitu menyelesaikan persamaannya. Nah, tinggal kita hitung aja. Hitungannya itu ya 2X tambah 3 dikali 5 min 3X. Jangan lupa yang dia mendekati dengan tanda kurung ini harus dihitung lebih dahulu. Jadi yang tidak ada tanda kurungnya itu diabaikan dulu sementara. Jadi akan ketemu nih 2X plus 15 min 9X sama dengan 8. Nah, kalau udah tinggal kita pindah-pindah aja ruas kanan sama kirinya biar nanti sama hasilnya. Jadi akan ketemu nanti kalau udah dipindah ini akan ketemu hasil min 7X sama dengan min 7. Kalau udah tinggal dibagi 7. Dibagi minus 7. Kedua ruasnya. Udah kan ketemu kan? X sama dengan 1. Oke, kita tinggal masuk ke cara yang terakhir. Nah, cara yang terakhir ini juga sama sebenarnya, sama kayak cara yang sebelumnya. Cara yang sebelumnya itu kan kita memasukkan angka-angkanya itu ke dalam persamaan. Nah, ini kita juga tinggal memasukkan. Berarti kan udah ketemu nih. X-nya itu udah ketemu. X-nya adalah 1. Terus yang kita cari adalah Y-nya. Karena Y-nya ini belum ketemu, jadi kita tinggal masukkan aja ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1 atau 2. Kita tinggal masukkan aja, X-nya itu sama dengan 1. Terus kita tinggal hitung aja. Hitung sampai akhirnya 2X plus 3Y sama dengan 8. X-nya diganti 1. X-nya diganti 1 plus 3Y sama dengan 8. Jadi nanti ketemu 2 plus 3Y sama dengan 8. 3Y nya plus 2 nya ini dipindah ruas, jadi 3Y sama dengan 6. Y nya bakal ketemu 2. Nah, ini kan tadi dicari titik Y nya kan, sekarang kan udah ketemu nih. Ketemu titik X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Semoga bermanfaat ya.